dia homeless. Selalu dia tinggal di sini. Jadi kakak mau kasih dia beberapa makanan yang kakak sudah beli. Ini di belakang pundak kakak itu ada rumah di situ ya. Di rumah itu orang-orang yang tidak ada punya rumah di sini. Hai sahabat tanah air. Inggris menuju jadi negara miskin. Masalah kemiskinan di Inggris terutama sejak krisis keuangan global 2008 telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Inggris yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, sekarang menghadapi ancaman serius dari kemiskinan absolut. Fenomena ini terjadi di tengah situasi politik yang penuh gejolak, termasuk pemilu yang baru saja dilaksanakan dan pembentukan pemerintahan baru. Namun di luar persoalan politik, masalah krusial yang perlu segera diatasi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Bagaimana kelanjutannya? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Menurut laporan dari BBC, saat ini sekitar 12 juta warga Inggris hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Artinya, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena penghasilan yang mereka peroleh berada di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini semakin parah karena hampir seperempat anak-anak di Inggris juga masuk dalam kategori miskin absolut. Dampak dari kondisi ini tentu saja dirasakan oleh pemerintah yang harus mengeluarkan dana lebih besar untuk bantuan sosial memperberat beban anggaran negara. Kemiskinan di Inggris ini tidak terjadi begitu saja. Krisis keuangan global pada tahun 2008 menjadi awal mula memburuknya perekonomian negara tersebut. Pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB per kapita yang sebelumnya meningkat pesat mulai stuck setelah krisis tersebut. Nah, itulah orang-orang Inggris yang homeless. Kebanyakan orang-orangnya yang tidak mau kerja, tidak mau ikut peraturan yang pemerintah kasih. Meskipun Inggris sempat berhasil mengatasi pandemi COVID-19, masalah lain muncul dengan pecahnya konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga energi di seluruh Eropa termasuk di Inggris. Akibatnya banyak rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah Inggris terpaksa berhutang dalam jumlah besar untuk mengatasi krisis pandemi dan energi. Dengan total mencapai lebih dari 600 miliar pound sterling, utang tersebut digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Namun pada akhirnya malah membebani negara, dan bunga hutang yang harus dibayar oleh Inggris mencapai angka yang setara dengan anggaran pertahanan nasional. Akibatnya pemerintah harus menaikkan pajak untuk menutupi kebutuhan anggaran yang pada gilirannya semakin membebani rakyat. Sayangnya meskipun pajak naik, pelayanan publik tidak mengalami peningkatan. Pelayanan kesehatan melalui National Health Service atau NHS misalnya mengalami penurunan kualitas. Antrian pelayanan yang semakin panjang, sementara waktu tanggap ambulan juga semakin lama, yang pada akhirnya berkontribusi peningkatan angka kematian. Pada bulan Desember 2022, keterlambatan pelayanan ambulan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan menyebabkan ratusan kematian tambahan setiap minggunya. Selain masalah kesehatan, sektor perumahan di Inggris juga menjadi perhatian. Sebagian properti yang dijual di Inggris adalah rumah tua yang sudah tidak layak huni. Ironisnya, jumlah rumah tidak layak huni di Inggris lebih tinggi daripada negara-negara miskin di Eropa Timur. Hal ini memicu lonjakan harga properti, di mana banyak warga harus mengeluarkan lebih dari 40% pendapatan rumah tangga mereka hanya untuk membayar biaya perumahan.
Tantangan ekonomi Inggris yang semakin kompleks dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif. Berbagai faktor seperti komposisi penduduk yang semakin tua dan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang tidak maksimal menjadi penyebab utama menurunnya jumlah penduduk yang bisa produktif. Inggris membutuhkan tenaga kerja produktif untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Namun masalah ini justru semakin memperparah kondisi ekonomi mereka. Produktivitas Inggris yang menurun sejak krisis keuangan 2008 semakin diperburuk oleh keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan nama Brexit. Investasi asing di Inggris mulai menurun dan pandemi yang melanda dunia semakin memperlambat laju produktivitas. Semua ini membentuk siklus yang sulit diputuskan. Di mana krisis ekonomi berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Meskipun situasi ini tampak suram, masih ada harapan bagi Inggris untuk keluar dari ancaman kemiskinan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan produktivitas nasional. Jika Inggris bisa kembali menjadi negara yang produktif, seperti pada masa kejayaannya di era revolusi industri, mereka dapat meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor dan mengurangi beban pajak masyarakat. Namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perbaikan sistem yang signifikan. Akhirnya, meskipun ancaman kemiskinan di Inggris tampak nyata, apakah negara ini benar-benar akan jatuh dalam jurang kemiskinan? Atau mampu bangkit kembali? Semua itu masih harus dilihat. Sejarah menunjukkan bahwa Inggris pernah berjaya dengan kekuatan industrinya. Dan bukan tidak mungkin mereka dapat mengulangi prestasinya tersebut jika kebijakan yang tepat diterapkan. Bagaimana menurut kalian? Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.